BTC nggak bisa menjadi stable karena aspek dari limited number of Bitcoin tersebut itu nggak mungkin bisa jadi stable coin. Halo, balik lagi kita di Bell Entertainment dalam Blockverse Indonesians. Kali ini kita akan spesial karena gue sekarang ada di tempat yang berbeda dengan studio kita biasa. Dan kali ini gue ada di Pintu. Yes. Jadi kita akan banyak bicara tentang bagaimana Pintu sebagai salah satu the biggest exchanger di Indonesia. Gue akan banyak banget cerita dan banyak pertanyaan nih. Bagaimana sebenarnya untuk adopsi massal kripto di Indonesia. Kali ini gue akan langsung bersama chiefnya yaitu Jet Sutoyo. Halo bro. Halo. Gimana kabar bro? Baik, thank you Bel. Sehat ya? Ya dulu sehat. gue inget 3 tahun lalu kita masih masa COVID waktu itu ya. 2021-an lah. 2021 kita masih lu interview gue pertama kalinya pas kita baru mau launching Pintu atau baru launching Pintu di Luanso ya. Yes. Oke. Kemudian pernah juga kita ngobrol di Zoom gitu. Ya. Dan terakhir lu sama ini ya Gita Wirjawan sama Putri Tanjung juga ya? Betul. Oke, nice. Gimana? Perjalanannya gila juga ya. Iya, udah 2-3 tahun ini kripto juga kayak roller coaster ya. Ya biasa. Memang begitu dunianya kan. Kalau udah lama di dunia ini udah biasa ya ngikut naik turun nih kripto. Iya. Tapi seru lah dunia kripto ini. Ini lo kenapa sih bro? Kan lo mungkin lulusan luar negeri terus milih kripto kenapa? Kenapa nggak startup yang sekarang kayak Goto gitu? Ada nggak sih mengilhami lo gitu? Iya sebenarnya kan kalau gue tarik balik dulu pas gue lagi sekolah S2, gue waktu itu melihat sebenarnya ada 2 teknologi nih yang menurut gue sangat menarik. Oke, ini the future technology. Menurut gue ya saat itu ya tahun 2017 tahun 2018. Oke. Awal mulanya sih, gue kan udah 2017 gue udah mulai trading sejak 2016 lah. Gue udah invest di kripto, udah main dikit. Nah gue lihat tuh pada saat itu sebenarnya ada 2 teknologi yang menurut gue menarik, yaitu AI dan blockchain. Oh AI saat itu memang udah menarik juga ya. Udah lumayan menarik kan, bahkan di Indonesia itu udah ada beberapa startup yang terkenal juga. Betul. Untuk tapi AI. Menurut gue pada saat itu AI itu barrier to entry-nya tinggi. Sebagai orang yang mungkin nggak mempunyai background, itu susah untuk masuk dunia AI karena secara teknikal itu dalam ya. Dan juga menurut gue pada saat itu AI ini kan sangat mengandalkan data. Dan big data dulu ya, baru ada AI-nya ya. Betul, dan yang memiliki data itu ya bisa dikatakan perusahaan besar. Google, Microsoft kan. Jadi menurut gue saat itu tuh susah untuk masuk ke sisi itu. Dan menurut gue opsi lain teknologi yang menurut gue bakal impactful itu blockchain. Karena gue sendiri juga waktu itu udah ngalamin, gue udah beli jual Bitcoin, transfer Bitcoin dari gue waktu itu saat itu di Indonesia mau ngirim duit ke Amerika, gue merasakan bahwa teknologi ini nih jauh lebih simple dan tepat ya, dan juga lebih efisien untuk memindahkan uang dan juga lebih cepat. Jadi ini pertanyaan gue, berpuluh-puluh kali lipat lebih efisien gitu. Duluan mana nih? Baca white papernya BTC atau tradingnya duluan mana? Terus terang trading duluan. Beli dulu ya? Baru belajar kan. Oke, trading duluan ya. Oke. Kalau enggak belajar susah. Biar bisa ngalamin dulu kan. Jadi waktu itu 2016, awal 2017 gue beli BTC. Dari sana masuk ke 2017 gue baru baca tuh white papernya BTC. Yang peer to peer cashless system ya. Betul. Dan dari sana gue tuh 2017 gue membuat kesimpulan bahwa teknologi ini bisa ngedisrupt sistem finansial perbankan. Waktu itu gue memiliki pandangan seperti itu. Dan jadi dari sana gue mulai mendalamin lah Bel. Waktu itu gue 2017 mulai kerja di Consensus. Saat itu ada project namanya Leap. Leap ya. Yang setelah itu namanya diubah jadi Liquality. Jadi mereka itu semacam DEX campur bridge. Waktu itu mereka ingin nge-solve masalah trust untuk penukaran antara Bitcoin dan ETH. Karena kan kita dulu tahu banyak banget kejadian hack, orang kehilangan
kripto di exchanges ABC banyak lah. Kan. Oke, saat itu memang exchange juga nggak diregulasi ya, emang private banget ya. Iya. Dan at the time juga penggunaannya si BTC memang untuk hal-hal yang kotor ya. Iya, betul. Perdagangan senjata, narkoba. Dan dulu gitu kan ya. juga masih ada tuh exchanges yang dikatakan nggak seprofesional hari ini ya, seperti yang peer-to-peer marketplace buat Bitcoin. Ada juga dulu Mt. Gox, kejadian Mt. Gox. Dan beberapa exchanges lain lah yang setelah sekian waktu either tutup, bangkrut, kehilangan asetnya segala macam. Jadi kita melihat ada masalah tentang trust. Dan kita ingin membuat solusi di mana kita bisa menukar antara ETH dan BTC itu trustless dengan cross-chain, nama teknologinya cross-chain atomic swap. Oke. Jadi terus in the end lu ngambil project di exchange kenapa? Jadi ceritanya gue ngedalamin itu dulu kan ya. Gue ngedalamin selama setahun. Tapi gue melihat pas gue balik lagi ke Indonesia ya. Pas balik ingin beli jual aset kripto tuh pengalamannya susah untuk investor awam. Karena kita harus ingat Bel, di Indonesia itu kan literasi finansial kita tuh masih rendah secara keseluruhan. Dan pada saat itu aku melihat orang Indonesia ini bukan hanya harus belajar kripto, tapi juga harus belajar tentang investasi dan tentang trading. Jadi aku melihat ada opportunity di sana untuk membuat produk yang lebih simple untuk masyarakat Indonesia. Untuk bisa membuat user experience yang sangat mudah. Dan mungkin itu dulu kita cover ya. 2 tahun yang lalu kita cover di podcast kita tentang itu. UI. Waktu itu UI gue ingat. Dan UX ya. Jadi, karena itu sangat berbeda ya. Tidak ada order book. Which is itu yang dipakai sama exchange lain kan gitu ya. Betul. Dan itu kan sebenarnya oke. Tapi itu untuk mungkin lebih ke pasar yang dimana orang udah ngerti tentang konsep trading ya. Udah ada ngerti technical analysis gitu ya. Betul. Jadi itu perbedaan approach tentang user experience-nya. Waktu zaman lu itu bro, bangun pintu lah ya. Itu lu tahu exchange Indonesia udah ada berapa itu? Waktu itu kan udah ada yang besar, udah ada Indodax, toko kripto. Toko kripto udah waktu itu ya. Udah, tapi itu sebelum mereka ada dibeli sama Binance ya. Waktu itu mereka masih independen kalau nggak salah. Dan sebelum mereka menggunakan produknya Binance ya. Dan waktu itu juga ada Luno. Luno ya. Lu inget kan? Luno ya. Dulu masih ada Inggris Luno. itu ya. Kenapa? Base-nya di Inggris ya. Iya. Terus sekarang Luno, rekeningku ya. Reku juga. Rekeningku juga sebelum pintu ya. Betul sebelum pintu. Jadi kita sebenarnya yang terakhir masuk kali ya ke saat itu ya. Saat itu. And you game changer loh. Kan gue udah waktu itu ya. Iya. Game changer karena UI lo itu membuat yang seperti visi lo tadi, how to make it easy, user interface is easy gitu ya. Jadi tanpa perlu ada technical, ya udah lu buy or you sell just like that ya. Iya. Jadi sebenarnya emang itu sih, thank you loh dibilangin game changer. Tapi ya masih banyak tantangan juga lah. Kita juga melihat seiringnya dengan waktu customer kita kan juga belajar tentang trading. Ada juga segmen customer kita yang menginginkan experience trader tersebut. Ada juga. Jadi ya sebenarnya nggak bisa dibilang. Ya mungkin untuk orang awam pintu itu sangat mudah, tapi dengan evolusi customer base ya itu sesuatu yang kita juga harus pikirkan juga, ngikutin juga. Makanya tahun ini contohnya kita keluarin DCA, kita ngeluarin limit order itu karena permintaan dari customer juga. Yang seiringnya dengan waktu mereka juga lebih pintar tentang investasi. Ya kita harus juga ngikutin. Tapi aku pemakai pintu often loh. Yang gue kagumin itu speed bro. Very fast bro. Thank you. Iya, very fast. Cuman memang kan nggak ada pair ya. Jadi harus bolak-balik ya. Artinya kalau gue terima USDT, gue harus jual dulu gitu ya. Baru gue buy crypto. Betul. Dan gue jual. Tapi itu very fast bro, very fast. Dan itu yang gue bilang bahwa pintu bakalan ini loh, killer application loh buat exchange. Thank you. Dan ya itu tadi, gue ngeliat beberapa kompetitif lagi. Ada misalkan Ajaib Crypto, kemudian ada Nanofest misalkan. Nah,
gue pikir mereka kayaknya meniru sesuatu yang Pintu lakukan untuk instant buy gitu kan. Betul. Tapi fenomena ini kan kayak di Amerika kan udah ada duluan ya, kayak Robinhood kan. Betul, Robinhood. Itu kan jadi kayak semacam icebreaker kan saat itu kan. Robinhood bagaimana orang begitu cepatnya tuh beli saham gitu ya. Betul. Nah itu ada dalam visi lu juga ya. Sebenarnya kan itu juga awal mulanya Coinbase seperti itu dulu, Bel. Oh dulu jadi sebelum gitu. mereka ngeluarin order book exchange, mereka mulai dengan bisnis model seperti kita juga. Oh instant buy ya? Instant buy style ya? Jadi Coinbase tahun 2013, tahun 2015 tuh instant buy. Jadi baru tahun 2015 atau 16 mereka baru ada order booknya. Betul. Karena menurut saya emang lebih mudah sih kalau kita mulai dari nol itu dengan instant buy, instant sell. Iya. Sebelum liquidity terbentuk. Dan itu juga tetap menjadi salah satu masalah sih di Indonesia tentang likuiditas ya. Liquidity-nya. Jadi kita sempat ngobrol juga ya sebelum acara ini. Liquidity di Indonesia ini menjadi salah satu permasalahan bagi order size yang besar. Karena gimana pun aset kripto itu kan aset global. Iya. Sehingga likuiditas itu terconcentrated di pasar global. Global ya, oke. Jadi kalau misalkan nih, ini kan exchange ini kayak buka warung gak sih? Iya. Mirip buka warung gak sih? Analoginya lah. Ya bisa dibilang gitu ya. Oke, jadi ini gue ibaratkan nih Indomaret lah. Ya kan gue stok tuh barang tuh ya. Nah, jadi ketika suatu saat nih, ternyata pembeli banyak nih untuk satu produk tertentu. Mungkin lebih tepatnya gimana? Lebih tepatnya exchanger itu seperti pemilik pasar. Oh, pemilik pasar. Dimana marketplace berarti ya? Marketplace bro. Dimana, marketplace. Dimana penjual dan pembeli bertemu kan untuk memperdagangkan aset kripto tersebut. Oke, tapi kalau misalkan si buyer tidak menemukan angka dari si seller gimana? Nah itu kan biasanya ada peran dari liquidity provider atau market maker. Di mana mereka mempunyai responsibility untuk memberikan liquidity di pasar tersebut. Jadi ada standby buyer dan standby seller. Oke. Ini kalau di Pintu sendiri bro, ada sedikit ini ya, ada kayak akademi untuk tradingnya gitu gak sih? Iya ada, jadi kita ada segmen khusus kan di aplikasi kita untuk fokus memberikan edukasi ke customer kami tentang mulai dari technical fundamentals dari blockchain sendiri. Kita juga memberikan edukasi tentang trading dan investasi dan juga tentang berita-berita terkini di dunia kripto. Kalau menurut lu what is istilahnya kalau lu bisa baca pikiran mereka, apa sih sebenarnya yang mereka inginkan gitu? Customer. Iya. Untung doang gak? Atau gue pengen tahu nih teknologinya, atau lebih karena gue pengen cuan gitu? Apa sih the biggest thing in their mind? Menariknya menurut gue, orang itu bisa dikatakan mungkin sebagian besar customer itu pertama kali masuk ke kripto kan karena keuntungan, karena keinginan untuk investasi di sebuah aset yang harganya naik. Nah tapi secara beriringan dengan waktu, setelah mereka masuk, mereka belajar, mereka menurut gue itu baru menjadi sesuatu yang baru ada ilhamnya lah. Wah, ternyata teknologi ini nih keren banget, sangat efisien, dan dari sana mereka baru belajar, dan dari sana mereka baru mulai menurut gue berkeinginan untuk membangun bisnis di dunia kripto. Menurut gue banyak orang-orang seperti itu. Aku juga tahu banyak founder di dunia kripto tuh seperti itu. Mulainya beli dulu, mereka belajar tentang kripto, mereka belajar tentang how blockchain itu, how it works ya, kenapa blockchain itu sangat menarik dari segi decentralization-nya, dari segi token economics-nya dan macro dan transparansinya, sehingga traceable-nya, sehingga mereka menjadi tertarik untuk membangun bisnis juga. Bisnis di sana di dunia kripto. Karena ini merupakan sebuah paradigm shift dari dunia finansial yang saat ini ya. Di mana dunia finansial saat ini kan sangat tertutup kan. Tertutup ya. Tapi memang kalau menurut gue sih memang ini menjadi sebuah game changer juga ya si trading di kripto ya. Kenapa? Pertama 24 hours bro. Iya. Ini kan gak pernah terjadi di perdagangan
saham dimanapun kan. Betul. Baik itu indeks, baik itu komoditi, baik itu di stock market. Betul. Itu kan punya jadwal, punya session gitu. Betul. Ini 24 jam loh. Iya betul. Artinya bumi belahan utara, selatan, barat itu ya hidup terus gitu loh. Iya. And the second one gue bilang saham itu agak stagnan ya. Jadi kalau udah mungkin udah 30% itu udah auto reject, udah suspend dan lain-lain. Kalau di kripto mau 1000%, mau 1.000.000% tur naik juga ya it's okay juga gitu deh. Mungkin karena ideologinya berbeda ya. Iya. Ideologi di dunia kripto kan pertama lensa matanya global. Jadi kita nggak bisa menentukan jam 9 to 5, jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu ngikutin waktunya siapa. Iya, ngikutin waktu siapa. Nggak mungkin kan. Jadi makanya 24/7. Terus lensa kedua, orang-orang kripto ini kan ideologinya kebanyakan free market. Free market. Ya kan? Market yang terbuka. Sehingga mereka lebih menginginkan sedikit regulasi, lebih sedikit dari segi tradingnya, kebebasan. Compliance-nya nggak terlalu terikat lah ya. Ya itu dulu ya. Kalau masalah compliance, sekarang sih compliance juga menjadi salah satu. Udah ketat ya sekarang ya. Udah ketat di mana-mana semua CPFK harus lebih mengutamakan compliance. Karena banyak faktor lain juga dari segi illegal activities ya. Gue masih ingat tuh bro, waktu main saham 2008 lah ya. Itu memang ribet sih ya. Pertama gue harus masuk minimal berapa? 50 juta atau itu. Yang kedua ada waktu mencairkan itu ada T+3 gitu ya. Iya. Jadi harus ada 3 hari dulu nunggu gitu ya. Iya. Waduh. Pokoknya jauh banget gitu. Itu yang mungkin membuat orang jadi malas ya. Jadi kalau dengan sistem sekarang kan instan banget. Iya. Apalagi didukung sama fintech e-wallet itu yang sangat cepat ya. Iya. Jadi sangat cepat ini sekarang ini perputarannya. Ya, dunia emang makin lama makin cepat ya. Cepat ya kan. Ironisnya ya Bel, ironisnya dengan kecepatan itu sebagai CPFK, sebagai exchanger, sebagai pemain di industri ini juga tantangannya lebih besar, lebih susah sebenarnya. Lebih susah. Lebih susah karena kita harus maintain sistem yang beroperate 24 jam sehari, 7 hari seminggu, nggak pernah ada istirahat. Nggak ada shutdown ya? Nggak ada shutdownnya. Nah, jadi SLA-nya itu juga meningkat jauh lebih tinggi. Aku rasa kalau kita tanya semua exchanges di dunia, kalau mereka memiliki atau opsi untuk less uptime, aku rasa ada sebagian yang memilih itu karena dari segi resources ya lebih susah aja untuk maintain sistem yang selalu on. Security lu ini gak sih? Mahal gak sih? Ya itu juga salah satu tantangannya kan. Kita harus security-nya harus ketat banget. Dimana sistem ini sangat terintegrasi dengan sistem payment, sistem perbankan, dan dengan blockchain, dimana beroperate 24 jam sehari. Itu menjadi salah satu faktor utama kita melakukan banyak investasi dan juga resources ke sana. Kita tahu juga lah Bel, dari segi security kan juga udah banyak kejadian di luar ya. Iya. Dan ini duit nasabah, duit user kita. Iya, duit nasabah ya. Kalau kejadian apa-apa, yang tanggung jawab kita, CPFK. Oh ya. Berdasarkan itu gue sedikit bertanya juga sih. Kayak di bank itu kan katakanlah bank bangkrut whatever ya. Kemudian ada LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Walaupun ya which is hanya mereka tanggung 2 miliar gitu. Kalau di exchange itu ada gak sih bro? Kalau di beberapa exchange kan kayak ada Binance, ada Safu lah istilahnya ya. Ya. Nah kalau di Indonesia sendiri itu diwajibkan gak sih? Kayak semacam apabila nih misalkan terjadi hack ke salah satu exchange. Walaupun memang belum terjadi ya di Indonesia ya. Itu ada kayak semacam ini gak sih? Kayak balikin modal atau ya penjaminan aset atau gimana sih? Dari ada diatur nggak itu? Saat ini belum ada lembaga penjaminan di industri kripto. Tapi yang ada adalah pemerintah meminta CPFK untuk memiliki asuransi untuk cover aset CPFK. Jadi dalam kejadian sebuah hack atau apapun, aset tersebut dipertanggungjawabkan oleh pihak asuransi. Jadi itu ada aturannya. Oke.
Karena kan banyak juga ini kejadian lucu. Kayak di Kanada, di Turki itu pemilik exchangernya kan yang pegang private key ya. Iya betul. Tiba-tiba mati. Iya betul. Tiba-tiba kabur, tiba-tiba apa gitu kan. Itu kan banyak kejadian. Karena kan memang ya kita terus terang aja ya bahwa perbedaan di perbankan sama di exchanger kan, kalau perbankan kan lebih ke arah konstitusional ya. Ada istilahnya, ada lembaganya yang mengatur semua keluar masuk duit gitu. Persetujuan tuh masih ada lembaga lah. Tidak ditentukan oleh satu orang gitu loh. Kalau exchange kan ya kita tahu lah ya, istilahnya proporsi untuk menentukan masuk keluar itu kan masih ya seorang CEO kan gitu ya. Di manajemennya. Di manajemen kan. Iya. Ini gimana menurut lo yang lebih bagus seperti apa sih kira-kira? Tapi saya rasa itu akan berubah seiringan dengan waktu di Indonesia. Oke. Karena Bapepti juga sudah mengeluarkan aturan yang sangat komprehensif. Saya rasa untuk menjaga hal-hal ini terjadi. Contohnya Bapepti itu mengharuskan CPFAK menyimpan sekian persen dari dana nasabah di pihak kastodian. Kastodian itu terpisah dengan CPFAK. Sehingga lebih memastikan bahwa CPFAK tidak mainkan dana nasabah. Karena ada juga loh. Ada kejadian. Ada kejadian. Kan? Jadi dana aset-aset itu dimainkan lagi ke pihak ketiga kan? Betul. Ke circle gitu ya. Untuk di DeFi kan. Iya betul. Itu kan lumayan ya, dapat APY 3%, 4% per bulan itu. Iya betul. Lumayan. Dan itu gak boleh ya sebenarnya ya. Gak boleh. Itu kan prinsip bank reserve fractional ya. Iya, dan ya itu prinsip apa namanya, ya secara apa sih namanya, secara ya nggak fair juga lah, itu nggak fair. Istilahnya itu dana nasabah tapi diambil keuntungan dari situ, itu kan bukan ada dana dari si platform kan ya. Betul. Iya kan. Dan itu merusak trust. Antara CPFAK. Justru kita dengan adanya decentralized blockchain mengembalikan trust tadi kan. Betul. ke yang semula gitu. Iya. Ironisnya gitu ya. Ironisnya mestinya dunia ini itu trustless, tapi kenyataannya masih sangat bergantung ke pihak-pihak centralized. Iya sih. Terus nih bro, gue mau tanya nih, Pintu sendiri, ini kan kalau gue lihat sih masih sebatas trading ya, masih sebatas trading. Ini ada nggak sih kemungkinan, dan masih bisa dibilang instan ya, atau spot lah ya, spot trading ya. Ada kemungkinan gak sih mengembangkan beberapa fitur gitu bro? Kayak misalkan mungkin ada swapnya, atau mungkin ada staking, ada farming, kemudian ada derivatif misalkan. Itu ada kemungkinan arah ke sana gak? Supaya ini kayak user ini kita manjakan gitu dengan ini tidak monoton gitu. Ada gak sih pikiran gitu? Ya, jadi kita baru mengembangkan produk Web3 wallet. Di mana user bisa self custody aset mereka dan non custodian ini ya, non custodian. Dan mereka bisa langsung menggunakan wallet tersebut untuk bermain dengan DeFi. DeFi, oke. Berarti ini maksudnya private key itu dipegang sama mereka? Betul. Nice. Jadi sistemnya pakai MPC, multi party computation. Sebagian dari private key dipegang user, sebagian private key di pihak ketiga, bukan kita juga. I see. Jadi, gue tahu nih. Jadi ini teknologi yang sangat memudahkan untuk user menurut gue. Karena gimana pun masih banyak permasalahan untuk user ya saat ini untuk menyimpan private key mereka sendiri secara keseluruhan. Apakah itu nanti seed phrase-nya bisa hilang lah, salah ditempatkan. Mnemonic phrase-nya. Betul, banyak kan ya, kejadiannya udah banyak banget lah. Iya. Jadi kita harap dengan sistem ini user bisa tetap bermain, investasi, menggunakan Web3 segala macam di dunia Web3, tapi mempunyai tingkat keamanan dan fallback yang lumayan gitu. Jadi mereka nggak takut main di Web3. Dan itu produknya baru keluar. Baru keluar ya. Gak tau Bel udah coba belum? Belum. Oke. Dan itu nanti juga support NFTs juga Bel. Berarti untuk NFT dia bisa keep ya, bisa simpan ya? Bisa keep juga. Oke, nice. Support sama ini, protokolnya gimana? Protokolnya EVM, kita mulai dengan Ethereum dan EVM. Saya rasa Arbitrum juga disupport. Arbitrum, EVM.
Ya, dan beberapa. Solana masih dalam proses. Dalam proses ya. Oke. Paling besar sekarang masih Ethereum ya, OpenSea ya. Sama BSC. Sekarang udah atau Blur. Sekarang udah lewat, bro. Sekarang paling gede apa? Sekarang yang paling besar Tensor itu NFT marketplace di Solana. Minggu lalu. Oh, bukannya Blur ya? Minggu lalu volume tradingnya lebih besar daripada Ethereum marketplace kalau nggak salah. Oke, nice. Jadi menarik ya. Berarti harus cepat nih. Kayak customer mulai berpindah secara global dari ke Solana ya, karena lebih murah gas fee-nya. Iya. Oke bro. Jadi kalau di Pintu sendiri ini ada nggak sih kayak kalian tuh support nih sama produk-produk lokal lah? Ya terutama produk Indonesia nih, anak bangsa. Yeah. Karena kan kita tahu kalau kripto ini kan sebenarnya lebih ke arah bisa dibilang ya uang komunitas gitu. Istilahnya ya they make their own currency gitu, based on community kan. Yeah. Nah pada dasarnya mereka kan nggak menggunakan native token yang sudah ada ya. Misalkan dia bangunnya di dalam Ethereum, ya dia pakai purchase semuanya pakai Ethereum, ETH gitu. Jarang. Mostly mereka proud of their community, kemudian buka native token sendiri gitu. Betul. Buat token sendiri. Nah ini gimana sih menurut lu Indonesia ini di level mana sih sebenarnya sekarang kita? Sebenarnya tuh menurut saya kita tuh masih ketinggalan, tapi dari segi talent ya. Aku sering ngobrol sama beberapa CEO lain di Indonesia yang di dunia kripto ya. Iya. Masalahnya talentanya kita kekurangan, bro. Talenta yang bisa mengembangkan. Tapi gue dengar banyak yang kerja keluar katanya. Ya itu juga. Yang bisa mendingan pindah atau kerja di Web3 project, DeFi project di luar. Dan yang bisa dan yang ingin kerja untuk mengembangkan produk sendiri Web3 itu masih ya. belum banyak. Jadi sehingga itu menjadi salah satu permasalahan terbesar ya. Dan menurut aku edukasi untuk sistem blockchain itu masih kurang di Indonesia. Tapi ini 2 tahun lalu loh gue denger. Masih kurang. Sampai sekarang masih kurang, Bel. Masih kurang ya? Masih kurang. Karena gini permasalahannya ya menurut gue. Blockchain dan kripto itu kan sebenarnya intersection antara kriptografi dan juga pengetahuan financial. Financial. Di Indonesia ini knowledge tentang financial market itu masih rendah. Oke, jadi finansialnya kurang, di pengembangan teknologinya kurang gitu ya. Teknologinya juga lumayan dalam kan tentang cyber security, tentang kriptografi. Oh ya, kriptografi cyber security ya. Kalau lihat ya, yang menarik kan, kalau lihat negara-negara yang lumayan besar dari segi developer Web3-nya, itu negara-negara yang memiliki pasar saham atau pasar financial market yang besar. Kayak di Singapura, di England, di Amerika London, lah ya. di Amerika, di New York. India juga lumayan. Actually. Korea, Jepang, ya kan itu negara-negara yang financial marketnya lumayan besar. Oke. Di Indonesia kan masih bisa dibilang penetrasinya masih rendah, sehingga itu menjadi salah satu masalahnya juga lah. Oke bro, in your mind, lu percaya nggak sih bahwa kripto akan ambil alih sistem keuangan yang ada sekarang? In my mind, akan mengambil alih loh. Menurut gua nggak akan mengambil alih. Oh enggak ya? Mereka akan hidup dalam paralel, menurut gua. Artinya dua dunia yang berjalan bersama. Betul. Tidak ada pemenangnya. Nggak ada pemenangnya, menurut gua. Tapi kan menariknya, kripto itu kan mulai dari basis yang masih sangat kecil. 3% di dunia. Iya, kita nggak ada apa-apanya lah dibanding dunia finansial. Oh 3% bro? Iya. Jauh banget. 3%. Growth-nya tuh masih, opportunity masih banyak. Oke. Untuk mengambil market share dari dunia finansial yang traditional finance ya, dikatakan TradFi. Oke. Tapi menurut gue pasti masih ada banyak use case kebutuhan finansial yang belum saat ini belum bisa di handle oleh dunia kripto, dan itu kita masih sangat membutuhkan dunia perbankan. Oke.
Jadi gini sih, gue tuh kenapa sampai sekarang nih, gue mungkin udah hampir 5 tahun nih di dunia kripto. Itu awalnya itu gue sangat suka dengan fundamentalnya, terutama Bitcoin. Dia bilang bahwa peer-to-peer cash transfer gitu ya. Ini kan artinya meniadakan bank gitu loh. Ya. Karena untuk dunia yang sekarang itu bahwa bank itu adalah penghubung kita untuk mentransfer kan. Ya. Bagaimana kita mentransfer duit tanpa bank. Dan dari situ gue belajar banyak tentang ini sih bro. Gue belajar namanya multiplayer money. Di sini gue belajar bahwa dengan multiplayer money inilah akibatnya membuat dunia ini terutang gitu loh. Yeah. Even the big countries like China, Amerika itu punya utang. Betul. Nah, yang gue pelajari gini, sistemnya kan kayak bank sentral menerbitkan katakanlah 1 triliun. Kemudian duit ini kan akan disebarkan atau didistribusikan ke masyarakat kan. Tapi instrumennya ada lagi, misalkan lewat bank umum, bank swasta, kan? Nah itu layer satunya kan, dari bank ini ke bank-bank ini. Ini dapat 2% loh bro, namanya suku bunga bank. 2%. Kemudian dari bank umum, dia lempar lagi kan ke institusi yang lebih kecil ya kan. Nah itu 7% bunganya. Yang ke masyarakat mungkin 14% sampai 20%. Artinya kan uang-uang 2% ini kan bukan uang nyata bro. Karena kan yang cerita tadi kan 1 triliun tadi. Nah kebayang gak sih dalam 1 tahun itu kita bisa menciptakan duit hampir 1000% loh. Dari uang yang dicetak pertama. Dan kebayang bahwa rupiah pertama di Indonesia itu yang mungkin tahun berapa gue lupa lah. 1 rupiah sama dengan 1 rupiah sampai saat ini itu berapa persen itu kenaikannya. Makanya nilai 1 rupiah kita tahun, saya lupa sih berapa tahun rupiahnya diterbitkan, itu jadi 0,000 sekian persen dibandingkan harga yang semula. Bahkan dolar kan sama. Nilai dolar pada tahun 1913 itu 1 dolar sama dengan 1 dolar. Sekarang itu 0,00013. Ya, ini kan permasalahan inflasi kan. Iya, inflasi. Iya. Dan karena inflasi itu ya tadi itu masalah, ya itu tadi ada interest gitu loh. Dan ini permasalahan yang aku rasa bakal tambah lama tambah besar aja inflasi. Tambah besar. Makanya kan Bitcoin kan justru terbaliknya kan. 21 juta. Terbaliknya. 21 juta Bitcoin maksimal. Iya, dan itu menurut aku jadi salah satu reason gue masuk dunia kripto juga karena itu. Mana itu ya? Bahwa ini itu menurut gue anti inflasi ya. Anti inflasi, betul. Iya. Anti inflasi. Makanya ada jargon 1 BTC bukan fiat lagi, 1 BTC 1 BTC gitu aja ya. Betul. Terbalik gitu loh. Iya. Itu cara pemikiran yang berubah. Bahkan Bel, ada teman-teman saya di luar yang mereka tuh udah nggak mikirnya dalam dolar, mereka mikirnya dalam BTC. Mereka udah mikir aku mau beli ini berapa BTC ya? Aku mau beli itu berapa BTC ya? Cara pemikirannya. Nice. Tapi ini mungkin kelompok orang yang lumayan ekstrim. Iya. Belum semua orang sampai sana. Tapi ini mungkin gak sih kejadian karena kan BTC will stop to rewarding itu kan tahun 2140. Ya. Artinya 21 Bitcoin sudah mainnet semua ya, mainnet. Nah itu lu bisa gak sih kalkulasi bahwa ya di situ saatnya bahwa BTC akan jadi stable coin loh. Kalau sekarang kan ya masih fluktuatif ya, masih ya bisa $19, 19.000, besok 64, besok 100 ya mungkin pindah lagi. Itu kan masih fluktuatif banget ya. Iya. Cuman gue bayang sih, in somehow nanti 2140 selesai mining, itu 1 BTC sama dengan 1 BTC become a payment. Karena kan salah satu syarat dari payment itu harus stable kan. Iya, tapi gue rasa nggak mungkin Bel. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. BTC nggak bisa menjadi stable coin. Nggak bisa ya? Nggak bisa karena aspek dari limited number of Bitcoin tersebut itu nggak mungkin bisa jadi stable coin. Pasti ada demand dan supply yang mempengaruhi harganya naik turun. Okay. Kenapa US dollar atau currency lain seperti Hong Kong dollar bisa stable ya? Karena itu dipaksain di pack 1 banding 1 dengan currency lain. Contohnya Hong Kong dollar kalau nggak salah dia trading dalam sebuah range yang mirip dengan US dollar, dan itu dari pihak central bank di sana mereka akan mengatur demand dan supply supaya harganya masuk dalam band tersebut. Jadi kalau Bitcoin karena nggak bisa dikontrol secara makroekonomiknya, udah terprogram kan,
menurut aku jadi susah itu untuk dikontrol harganya kan. Nggak mungkin lah. Aku rasa. Oke. Artinya justru malah nggak bisa dikontrol ya, karena dimiliki oleh semua orang kan. Betul. Ya. Beda dengan fiat ya dikontrol sama government ya. Betul, exactly. Karena nggak dikontrol oleh government atau satu pihak tertentu, itu jadi nggak bisa dikontrol harganya. Jadi jargon one word one currency batal dong kayaknya. Wah, itu kan sebenarnya secara psikologi, Bel. Kita harus membiasakan otak kita memikir satu BTC itu satu BTC. Jadi sebagai base currency. Jadi dolar per BTC nanti ya, bukan terbaliknya ya. Dolar per BTC. Jadi lu sebagai ya CEO Pintu lah nih, ya you believe this one ya. You believe bahwa ya sebenarnya bukan BTC doang ya, ada beberapa kripto lain ya. Jadi dari semua kripto ini bro, lu paling believe bahwa ini akan menjadi ya one single investment itu apa? Well, aku sih lumayan konservatif di dunia kripto. Jadi aku sih mikir Bitcoin will always be there. Bitcoin itu selalu akan ada perannya di dunia kripto. Udah paling orang udah paling banyak kenalin Bitcoin, udah paling terukur keamanannya secara 10 tahun terakhir. Udah lebih 14 tahun ya. 14 tahun. Iya. 2009 kan ya. 2009 ya. Iya. Jadi menurut gue sih Bitcoin, Ethereum sekarang yang udah lama di market, yang perkembangan teknologinya udah solid, itu akan berperan besar. Gue believe itu bakal terus meningkat lah daya tariknya dan juga penggunaannya. Di luar itu tapi menurut gue banyak juga lah sekarang kripto yang menarik ya. Aku sendiri juga nggak boleh tertutup sih cara pemikirannya. Harus open mind juga ya, karena ya setiap ya token atau itu punya kelemahan dan kelebihan juga kan. Betul. Tergantung fungsionalitasnya, utility-nya gitu ya. Oke bro. Dan topik ini ya, kan udah terulang-ulang terus menerus bahwa kita nggak bisa jadi sebuah token maxi atau crypto maxi ya. Untuk maxi tertentu. Bitcoin maxi. Ya, Bitcoin maxi. Walaupun Bitcoin maxi. Dulunya gue juga sempat Bitcoin maxi, tapi melihat perkembangan Ethereum, penggunaan Ethereum bahwa use case-nya Mercado, Solana dan Cardano, decentralized dan blockchain lain, gue melihat ya sebenarnya kita harus terbuka sih pemikirannya. Open mind ya. Karena banyak use case yang menurut kita mungkin pada saat itu nggak ada, bisa jadi ada. Iya. Mungkin di BTC juga ada limitless ya, ada limitasinya kan. Iya, betul. Pengembangan baik itu scalability-nya, baik itu dari sistem speed-nya kan. Iya. Karena kan Bitcoin terkenal lambat. Betul. Karena dia security-nya sangat-sangat bagus gitu. Jadi ya speed-nya ya kan 1 blok 10 menit gitu loh. Jadi so slow lah ya. Iya. Dan lu perlu nunggu berapa blok confirmation. Iya, confirmation bisa 6. Iya. Jadi 60 menit sekali transaction. Wow. Oke, jadi kalau di Pintu sendiri nih bro, gue nanya nih. Kalian kan ada ngelisting nih beberapa project-project ya. Iya. Let's say altcoin lah misalnya dong ya. Ini apa sih yang menjadi dasar dari ya mungkin dari lu sendiri atau dari tim, apa yang menjadi dasar yang paling utama nih untuk menentukan oke, ini layak untuk kita perdagangkan gitu. Ya dari kita melihat beberapa faktor yang pasti komunitasnya, penggunanya itu ada atau enggak, dan bagaimana. Minimal berapa? Kita nggak ada angka tertentu sih. Tapi global. Tapi ya. Harus global ya. Global ataupun lokal, apapun itu komunitasnya harus ada penggunanya, ada yang menggunakan atau menginginkan token tersebut. Itu kan sangat penting. Karena tanpa komunitas, tanpa pengguna, blockchain itu juga nggak ada gunanya. Useless ya. Useless. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti pertama itu komunitasnya ya. Komunitasnya harus gede dulu nih. Iya. Oke. Yang kedua? Tim ya. Tim developer di balik itu. Tim developer di balik itu. Tapi banyak loh sekarang tim developer yang ya punya nama tapi akhirnya ya gitu-gitu deh. Ya itu bagian dari resiko lah ya. Itu bagian dari resiko yang harus kita ambil juga sebagai investor. Dari pihak Pintu pun kan kita cuma bisa melakukan due diligence ya terhadap timnya, tapi selebih dari itu ya tergantung timnya bisa eksekusi atau enggak.
Oke. Ya kayak di Web2 juga kan investasi. Sama aja VC kan mostly mereka lihat foundernya kan. Iya. Dan juga pengalaman kalau kita kalau ngomongin ini deh, perdagangan saham di dunia, di bursa efek. Iya. Pasti mereka juga ngeliat manajemen dari perusahaan. Oh iya, kan? Perusahaan itu. Tapi apakah itu perusahaannya akhirnya sukses atau bangkrut? Tergantung manajemennya juga. Iya, tapi pertama lihat, oh ini dipegang sama ini nih. Oh bagus nih kayaknya nih, kayak gitu ya. Iya. Oke. Berarti yang pertama komunitas, yang kedua founder, yang ketiga bro? Timnya. Ya yang ketiga use case-nya dan apakah produknya ada product market fit atau enggak. Oh utility-nya ya. Oke. Dari projectnya tersebut. Nah tapi balik lagi yang gue bilang tadi, utility ini gimana? Kalau mereka menggunakan native tokennya mereka, sementara kan untuk masuk whitelistnya Bapepti sebagai token yang diperdagangkan itu kan lumayan berat ya. Iya. Karena kan ada AHP istilahnya ya. Iya. Dan itu tentunya ditentukan oleh kalian juga dan juga beberapa pihak-pihak exchange yang lain kan. Iya. Nah ini gimana sinerginya nih kira-kira? Jadi sebenarnya itu chicken and egg lah ya. Dimana kita tuh harus bekerja sama dengan Bapepti supaya bisa melakukan due diligence terhadap project-project ini. Oke. Sebelum Bapepti nanti yang akan determinasi apakah yang akan di whitelist apa yang enggak. Jadi itu kita sampai tahap di mana kita memberikan konsultasi dari CPFK. Nah berarti kalau menentukan apakah sebuah token atau koin itu listing di exchange Indonesia itu wajib harus diketahui sama Bapepti ya? Betul. Kalau di luar itu belum? Di luar CPFK? Iya. Itu bisa kita laporin nggak? Maksudnya? Ya misalkan ini dari kita pihak ketiga, kita lihat oh ini listing yang sudah di-approve sama Bapepti hanya ini gitu loh. Ya. Tapi kita lihat di exchange, ini token yang tidak di-approve tapi kenapa di listing? Ini bisa, misalkan nih gue sebagai pembeli gue bisa sue nggak ini? Wah, gue nggak tahu tuh prosesnya kayak gimana kalau yang di luar itu ya. Mungkin dari pihak asosiasi kali ya. Oh dari asosiasi? Mungkin dari asosiasi. Tapi pastinya gue nggak tahu Bel. Oh gitu. Kalau dari tim Pintu sendiri nggak ada ini ya buat cari-cari kesalahan itu ya? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Makin banyak token makin baik buat customer, buat end user. Okay. Tapi dengan catatan ya, bahwa projectnya itu nggak memiliki intention yang jelek. Apakah itu untuk menguntungkan diri sendiri, untuk merugikan customer, itu sesuatu yang kita sangat waspadai. Karena udah banyak kejadian juga. Ya kan banyak juga meme token ya, meme token. Dan yang hype-hype juga, jadi misalkan ada kejadian apa buat tokennya, ada kejadian apa ya buat tokennya. Dan ya memang semudah itu kan kripto ya. Betul. Semudah itu tinggal copy paste, ganti nama, udah tinggal terbitin, masukin likuiditas, udah tinggal sebar-sebar airdrop. Just like that gitu loh. It's easy like that. Tapi ya kalau kita lihat kayak meme token yang sukses ya kayak Shiba gitu ya. Ataupun Doge ya lumayan kan. Iya. Volumenya mereka triliun gitu loh. Betul. Tapi kan? Banyak juga yang gagal kan Bel. Nggak semua meme tokens juga berhasil sukses. Kayak Pep ya terakhir ya. Pep, iya ya. Untuk setiap meme token aku rasa ada 5 atau 10 atau lebih token meme juga yang gagal. Which is ya no utility ya. No utility. Jadi sebenarnya. Jadi kayak hanya untuk hype senang-senang aja ya. Ya itu pinter-pinter timnya untuk membangun persepsi publik atau marketingnya juga. Ya. Itu makanya masuk ke NFT ya. NFT kan lebih ke arah itu juga ya. Ke arah lucu-lucuan, ke arah ya kita kayak yuk goreng-goreng gitu ya. Iya. Dan menurut aku untuk sebagian besar masyarakat banyak yang mungkin lebih appreciate NFT dan art kali ya dari kebanding trading token. Oh tradingnya, oh iya. Emang lebih menguntungkan gitu. Aku rasa gitu. Aku rasa ada sebagian customer base yang lebih demen aspek artnya tersebut dari NFT dibandingkan trading itu sendiri ya. Iya. Oh, atau mungkin utility lain ya. Karena kan utility dari kripto ini kan bisa kebaca ya. Iya. Pokoknya ada earn-nya lah. Iya. Entah run to earn, ya kan? Reading to earn. Iya. Ya mungkin ini kayak kita ini lagi podcast, ya podcast to earn gitu ya kan. Mereka dengerin podcast kita, mereka dapat earning gitu ya. Ya kan kayak gitu-gitu nih sekarang bisnis-bisnisnya kripto untuk ya mass adoption gitu. Betul. Nah kalau menurut lu sendiri apa sih
utility yang paling oke nih Indonesia nih? Apa? Yang masih lu pikir, ya kan lu udah exchange sudah 3 tahun 2 tahun ya. Yeah. Jadi ada gak sih kepikiran apa sih? Kenapa nih orang gak mau buat ini gitu? Ada gak bro? Kira-kira. Balik lagi tapi kan Bel, kita kan harus ngeliat crypto itu sebagai global. Use case-nya harus global, gak bisa. Oh gak bisa regional ya? Gak bisa Indonesia doang ya? Gak bisa. Oke, global. Menurut gue sih harus global first ya. Karena penggunanya di ujung hari juga pasar global menurut gue ya. Oke. Tapi yang menarik saat ini tuh, tadi kita sempat ngobrol kan. Yang itu ya. Decentralized physical infrastructure. Server itu ya. Iya. Decentralized computing. Oke. Itu menurut gue lumayan menarik sekarang. Apalagi dengan berkembangnya AI ya. Oh AI, iya. Sekarang dunia AI didominasi oleh bisa perusahaan besar ya. Dua Amazon, ya. Google sama Microsoft kan. Microsoft AI dan Google. Sehingga menurut saya dengan beriringannya waktu perlu ada alternatif. Alternatif di mana orang bisa mengembangkan AI-nya mereka masing-masing, tetapi di atas infrastruktur yang terdecentralized. Karena sekarang infrastrukturnya semuanya dikontrol. Oke. AWS, Microsoft, tapi susah loh. Dan Google. Tapi susah loh memikirkan decentralized server itu gimana sih bro? Apa servernya gimana? Ceritanya gimana? Jadi secara teknikal nih, contohnya salah satu project yang banyak orang menggunakan sekarang render ya. Ya itu kan dimana kita bisa merendering image melalui network tersebut dan dia akan memberikan pekerjaan ini ke orang-orang yang menggunakan server mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kalau aku punya komputer di rumah, bisa tuh aku menggunakan komputerku dengan GPU-ku untuk merendering image milik orang lain. Oh, berarti bisa kayak terkoneksi gitu ya? Ya sebenarnya mirip kayak Bitcoin dulu kan mining. Aku juga bisa mining pakai laptopku. Oh iya mining juga ya. Tapi kan harus ada kayak semacam spek-spek tertentu gitu ya? Ya itu dari protokolnya. Dari protokolnya sendiri ya. Mirip kayak ya framework cara pemikirannya ya mirip dengan blockchain lain lah. Kayak dulu Ethereum kita juga bisa mining dengan spek-spek protokol dari Ethereum. Sebelum dia pindah ke proof of stake. Ini lagi istilahnya nih use case yang lu harap bahwa ini akan boom gitu ya. Ya menurut gue sih menarik ya. Menarik ya. Dan itu menurut gue nge-solve salah satu permasalahan yang belum di-solve. Oke bro, kalau di Indonesia sendiri, menurut lo apa sih the best part untuk kita bisa adoption gitu loh, mass adoption? Ini kan kita tahu kayak ya model-model startup lah 10 tahun yang lalu ya, kayak Gojek misalkan atau OVO, Tokopedia dan lain-lain. Itu kan ya akan merubah mindset ya dari web 1 ke web 2 gitu ya. Yep. Itu merubah mindsetnya total banget. Which is memang kayak gue lihat kayak Tokopedia dulu ya mereka ada momen di mana mostly waktu kita FJB pakai Kaskus, kemudian ada kasus di sana ya melarikan duit, akhirnya muncul Tokopedia dan itu menjadi sebuah brainstorming, game changer, akhirnya orang main ke sana gitu loh. Nah di situ akhirnya mass adoption-nya itu tinggi banget gitu loh. Nah sekarang kan kita punya jargon di crypto itu ada Web3 ya. Artinya jump dari Web 2 ke Web 3. Which is yang ada sekarang itu menjadi terdesentralisasi. Data-data tidak dimiliki oleh platform. Nah kalau di Indonesia sendiri gimana sih bro cara untuk mass adoption orang untuk menggunakan? Kalau dari trading sendiri kan lu udah tahu lah ya caranya ya, udah jelas lah ya. Menurut gue sih step berikutnya adalah Web3 membuka wallet yang bisa connect langsung ke DeFi. Persentase customer atau pengguna di Indonesia yang memiliki Web3 wallet itu masih sangat rendah. Tapi kita pemilik Web3 nomor 4 loh di dunia. Betul, secara keseluruhan populasi kita masih rendah kan? Oh masih rendah, iya. Masih sekitar 16 juta lah. Itu untuk itu untuk trading ya. Trading itu checks lah ya, checks. Itu untuk ya betul centralized exchange. Nah, step berikutnya kan yang bisa memiliki wallet non custodian ya. Non custody dan bisa langsung bermain dengan DEX atau berbagai macam masih dikit lah ya. Itu masih sangat sedikit.
Iya, tapi cara ngajaknya lu itu gimana caranya? Tapi yang lucu ya, yang lucu tuh airdrop hunter di Indonesia tuh sangat banyak. Iya. Sangat. Airdrop hunter kita paling tinggi. Iya, sangat. Kita nomor 4 di dunia. Dan mereka kan menggunakan mostly pakai MetaMask ya. Iya. Ini lu bisa shifting gak berarti ya? Bisa shifting dong. Bahkan kemarin ini ada teman saya yang nanya, dia founder dari salah satu DEX di Solana. Dia nanya, dia kan belum keluarin, dia mau ngeluarin airdrop nih. Nanya, ini kenapa user base di Indonesia besar banget ya? Tapi gue nggak tahu kalau Solana tuh besar sebenarnya di Indonesia. Gue bilang sebenarnya itu ya airdrop hunter lah di Indonesia tuh. Iya, itu banyak airdrop hunter dan orang yang mau nyari duit. Tidak ada modal, tapi akhirnya dapat duit gitu kan. Iyalah, mereka dapat katakanlah setitik air ya, namanya airdrop ya, setitik air gitu, mereka kumpul, akhirnya harganya ternyata naik setahun 2 tahun, menjadi ember gitu. Betul. Apalagi sekarang kan di Solana tuh airdropnya besar-besar. Iya, besar-besar ya. Besar-besar. Oke. Nah, ada gak lu kepikiran misalkan ini bro, sejauh ini kan kita masih event-event kripto itu kan masih ya biasa ya, kayak di hotel, kemudian ada di ya seminar-seminar gitu. Iya. Atau ya going to kampus mostly ya. Betul. Ada gak sih kayak lu pemikiran kayak oke lah kita main di sisi sports. Misalkan ya antar komunitas saling tanding gitu kan. Iya. Atau ada misalkan kita buat crypto run gitu ya. Ada 5 orang lari gitu. Itu menarik sih. Menarik gak sih? Kita sendiri belum sempat masuk ke sana ya. Selama ini masih berhubungan dengan edukasi tentang kripto. Tapi menurut aku itu bisa menjadi sesuatu yang menarik karena menghubungkan komunitas kripto di Indonesia ya. Iya. Terutama ya sebenarnya untuk newcomers. Mungkin kan ya banyak orang bermain olahraga gitu yang nggak tahu kripto. Kemudian kita buat misalkan event kripto, akhirnya jadi pengen tahu gitu apa sih gitu loh. Iya. Atau jangan-jangan itu mau scam semua, udahlah nggak usah ikut, nanti kita kena. Itu jadi dualisme yang itu kan. Iya, tapi emang menariknya kan semua orang yang masuk kripto mempunyai persepsi dan pesimisme seperti itu kan dulu bahwa kripto itu scam, kripto itu nggak benar. Iya. Jadi dari sisi lu selama jalankan ini tantangan yang paling berat itu di mana sih untuk ya katakanlah dari target lu pengguna 1 juta jadi 5 juta gitu, ada nggak semacam tantangan lu ke arah sana gitu? Mungkin tantangan terbesar itu adalah bermula dari talent di Indonesia. Oh, talentnya untuk kerja di kripto sendiri? Di dunia kripto. Oh, oke. Karena ujung-ujungnya kalau kita bisa menginginkan banyak pengguna kripto, produknya harus bagus. Supaya produknya bisa bagus, kita orang-orang di belakangnya juga harus bagus. Dan jadi awal mulanya di sana menurut gue. Gue pernah ada candaan sama temen gue ya. Gue kan developer juga kan. Bro, lu tahu nggak UFO? Simpel banget ya kan. Gue jawab aja, lu tahu nggak ada 100 engineer ngerjain itu? Jadi jangan lu pikir buat simpel itu nggak banyak orang di belakangnya. Iya, susah. Iya, susah. Nah, kemarin apalagi dengan dunia kripto dan fintech, resikonya kan sangat tinggi. Kesalahan sedikit bisa merugikan perusahaan atau merugikan customer. Gak usah jauh-jauh bro, salah transfer itu luar biasa. Salah transfer loh, luar biasa. Nah jadi menurut lu, kalau selalu ngomong ya sama anak-anak, ini tuh bisnis yang gak forgiving. Nggak bisa ada ini ya, nggak ada sorry to say gitu ya, nggak ada forgiving ya. Nggak forgiving. Kalau di dunia perbankan, mungkin ibaratnya di dunia perbankan, kita melakukan salah transaksi, mungkin bank masih bisa. Diintervensi masih bisa. Masih diintervensi. Misalnya ini tokennya udah masuk blockchain, udah nggak bisa. Karena itu siapa gitu ya? Udah di luar kendali. Di luar kendali kita. Di luar kendali kita, betul. Salah alamat, ya kan, ngirim token yang tidak terlisting, wah itu sesuatu hal yang nggak bisa take back. Betul. Nggak bisa. Betul. Ya. Dan itu salah satu tantangan juga ya. Tantangan bagi customer juga ya. Customer ya. Dan juga bagi kita yang mengembangkan produk ini. Nggak boleh ada kesalahan. Nggak boleh kesalahan. Karena gue pernah loh bro, keserang malware. Masuk handphone gue. Jadi gue copy kan
walletnya gitu. Iya. Itu waktu gue paste itu alamatnya itu juga. Satu itu alamat. Iya. Itu kena malware gue itu. Gila. Dan akhirnya ya udah gue riset semua handphone gue, akhirnya balik lagi. Dan itu bisa jadi ini loh, tantangan juga ke depannya untuk kalian tuh. Iya. Malware itu. Buat semua orang. Iya ya. Oke bro, the last question ini bro. Iya. Ya kan. Ini kalau di Pintu sendiri sekarang udah ada ini gak sih kayak investasi di luar dari trading gitu? Ya, jadi yang tadi gue ceritain kan kita juga masuk ke dunia Web3, mengembangkan Web3 self-custody wallet, dimana kita percaya ke depan. Masih wallet lah ya? Ya. Oke. Dimana kita sebenarnya membangun infrastruktur bagi customer bisa mencoba bermain dengan berbagai macam decentralized application di Web3. Jadi kita ingin memudahkan customer bisa melakukan segala macam hal di Web3. Jadi peran kita yang kita lihat nih Pintu membuka gerbang masuk ke membuka pintu lah. Oh, buka pintu ya. Buka pintu masuk ke Web3. Sesuai dengan namanya ya. Sesuai dengan namanya. Dulu buka pintu masuk ke kripto, sekarang buka pintu masuk ke Web3. Oke, artinya yang mau shifting dari Web2 ke Web3, ini nih udah ada walletnya nih. Betul, gitu ya, untuk paymentnya gitu ya. Ya, untuk berinteraksinya juga, signing transaksi segala macam. Oke, ya mudah-mudahan sukses lah ya, bisa support beberapa protokol. Yes. Karena Indonesia ini sangat suka dengan coba-coba. Iya. Dan kita dari media kan, kayak saya kan baru buat namanya blockfest.org ya. Iya. Jadi gue kumpulin beberapa platform-platform dan Web3 ke dalam satu informasi gitu. Dan gue lihat sekarang ada kayaknya hampir 15 komunitas blockchain. Okay. Nah jadi ya 15 komunitas ini kan ya suatu saat nih butuh mengembangkan sistem. Nah mungkin bisa pakai Web3-nya Pintu lah untuk masuk ke dalam ya. Yeah. Oke bro, thank you your time. Thank you. One hours. Terima kasih banyak, gak kerasa. Gak kerasa ya. Mungkin aku pengen inilah one message untuk ya orang-orang di luar sana lah. Bagaimana mereka menyikapi tentang kripto itu sendiri bro. Oke, jadi menurut saya kripto ini sooner or later akan diadopsi oleh semua orang. Menurut aku permasalahannya waktu. Jadi menurut aku lebih baik kita teman-teman mencoba dulu dan belajar tentang kripto. Karena menurut gue ini merupakan salah satu teknologi yang kedepannya akan makin besar seiringnya dengan waktu. So ada berbagai macam cara teman-teman bisa belajar, apakah itu dengan mulai beli jual kripto, apakah itu mendalami secara teknikal atau langsung masuk ke Web3 dan belajar tentang bisnis model, perubahan dari bisnis model Web2 dan Web3. Ya, and ya mostly memang semua orang kripto pasti mereka pernah trading dulu ya, jual beli dulu ya. Rata-rata ya. Thank you Bro Jet. Thank you atas waktunya. Terima kasih banyak. Teman-teman Indonesian, demikianlah perbincangan gua dengan Jet Sutoyo selaku CEO dari Pintu. Beliau sudah banyak berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya dunia kripto Indonesia. Dan kita harapkan sih ke depannya bahwa dunia di kripto Indonesia itu semakin lebih sehat dan lebih mengamankan kepada usernya. Jadi seperti yang Bro Jet bilang, cari tahu apa itu kripto, blockchain dan Web3. Oke, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Salam semuanya. Dah, bye.